be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? I hope all of you always fine. Today we will study about English subject, and you may have the book, right? Okay, check it out. Open page number 7. Yes, like this. Number 7. Okay, I will combine Indonesia and English because I'm afraid you don't understand about English if I speak English fully. Okay, Mister akan mulai. Pelajaran pertama di halaman 7 di LKS kalian. Judulnya adalah My name is Alan Perdana. My name is Alan Perdana. Artinya adalah nama saya adalah Alan Perdana. Ini adalah bab yang pertama. Nah, berdasarkan judul yang kita lihat, maka bisa kita identifikasi bahwa ini membahas tentang introduction. Apa itu introduction? Ya, introduction adalah perkenalan. Good. Sekarang mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 8. Oke, bisa dilihat di sini halaman 8 pada LKS kalian. Oke, introduction tadi, perkenalan. 1. Self-introduction and introducing others. Jadi, pada yang pertama, kita akan membahas tentang perkenalan diri sendiri, self. Dan juga introducing others, memperkenalkan yang lainnya. Maksudnya apa di sini? Kalau self introduction itu memperkenalkan diri sendiri, sedangkan introducing others itu adalah memperkenalkan orang lain. Nah, when you want to introduce yourself or introduce your family members or friend to other people, you should learn this expression. Ketika kamu ingin memperkenalkan diri kamu atau memperkenalkan keluarga kamu ataupun teman kepada orang lain, kamu harus belajar ekspresi-ekspresi ini. Bisa dilihat di dalam tabel, ada 2 jenis ekspresi yang akan kita bahas. Yang pertama, self-introduction, perkenalan diri sendiri. Jadi ketika kita ingin memperkenalkan diri kita, bagaimana cara memulainya? Bisa kalian gunakan ekspresi-ekspresi yang ada di dalam tabel pertama ini. Oke, kita mulai. Let me introduce myself. Ini artinya adalah mari saya memperkenalkan diri saya. Jadi ketika kalian mendengarkan orang lain memperkenalkan diri di depan kelas, contohnya bisa menggunakan kata seperti ini. Let me introduce myself. Mari saya memperkenalkan diri saya. My name is bla 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 bla. Nah, lalu yang kedua, my name is bla bla bla. Nama saya adalah. Oke, atau bisa juga menggunakan kata hello. My name is bla 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 bla. Kalau di atas ini nama saya adalah, kalau di bawah ini ada sapaannya dulu. Hello, hello itu adalah sapaan. My name is bla bla bla.
Lalu setelah itu, allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Bisa juga menggunakan kata-kata ekspresi seperti itu. Dan juga bisa juga menggunakan kata I like to introduce myself. My name is. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah. Nah, setelah itu diisi dengan nama. Jangan lupa. Itu cara untuk memperkenalkan diri sendiri. Bagaimana kalau seandainya kalian ingin memperkenalkan orang lain? Di sini di tabel kedua ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, let me introduce you to. Nah, di sini dia menunjuk mungkin teman yang ada di sebelahnya atau orang lain. Yang pasti untuk introducing others ini untuk memperkenalkan orang lain. Jadi bukan memperkenalkan diri sendiri ya. Ekspresi-ekspresi yang ada di sini biasa digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Catat. I like to introduce. Saya ingin memperkenalkan kamu kepada. Lalu ada lagi, I like you to meet. Saya ingin mempertemukan kamu kepada, nanti seperti itu. Lalu this is. Ini adalah. Oke, jadi itu adalah artinya ini adalah this is. Mari kita lanjut. Di sini ada contoh dari dialog atau percakapan. Hi. Are you a new student? Hai, apakah kamu adalah siswa baru? Lalu dijawab oleh yang ini. Yes, I'm a new student. I'm Drian. What's your name? Ya, saya adalah siswa baru. Saya adalah Drian. Kalau kita tulis dengan kita sebut dalam bahasa Indonesia ya, Drian. Sebenarnya Drian. Siapa nama kamu? Jadi dia menanya balik. I'm Gary. Nice to meet you, Drian. Jadi katanya, saya Gary. Senang berkenalan atau bertemu dengan kamu, Drian. Nice to meet you too, Gary. Senang bertemu dengan kamu juga, Gary. Jadi kalau kita lihat di sini adalah perkenalan secara singkat antara siswa baru. Dan kalian juga kan siswa baru di MAN 01 Tembilahan. Jadi ketika kalian ingin menggunakan bahasa Inggris, bisa kalian lakukan seperti ini kepada teman kalian dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Lalu ada juga contoh yang berikut. Nah, kalau yang pertama tadi, dialog yang ini, itu memperkenalkan diri sendiri. Untuk dialog yang kedua, ini contoh dari memperkenalkan orang lain. Oke, mari kita lihat nih contohnya. Hi Carmen, this is Drian. Jadi kata si cowok ini, Hi Carmen, yang ini namanya adalah Drian. Maka Carmen pun membalas, Hi Drian, I'm Carmen, nice to meet you. Hai Drian, nama saya adalah Carmen, senang berkenalan dengan kamu. Lalu si Drian pun menjawab, Hi Carmen, nice to meet you too. Hai Carmen, senang juga berkenalan atau bertemu dengan kamu. Mari kita lanjutkan bagian yang kedua. Asking for and telling about people's address. Asking, meminta atau bertanya. Telling, menceritakan atau menyebutkan tentang alamat orang. These are expressions of asking for and telling about people's address. Jadi katanya ini adalah ekspresi-ekspresi
untuk menyebutkan dan menanyakan tentang alamat orang. Oke, di sini kalau kita lihat ada dua kolom lagi ya. Yang pertama asking, yang kedua responses. Asking ini bertanya, sedangkan response ini menjawab. Oke, kita lihat nih. Dalam tabel yang pertama ada where do you live? Ini artinya adalah di mana kamu tinggal. Maka boleh dijawab seperti ini. I live at Merdeka Street number 20 di Surabaya. Saya tinggal di Jalan Merdeka nomor 20 Surabaya. Lalu yang berikut ada lagi where is your house? Di mana rumah kamu? My house is in Kauman Salatiga. Rumah saya berada di Kauman Salatiga. Dan yang terakhir, where do you come from? Dari mana kamu berasal? I come from Palembang. Saya berasal dari Palembang. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang biasanya digunakan seseorang untuk menanyakan alamat. Dan di sini adalah cara menjawabnya ketika kalian ditanyakan alamat. Nah, ketika kamu bertanya tentang alamat seseorang, itu lebih baik menggunakan preposition, kata penghubung. Learn two tables below carefully and pay attention to the words in bold and italic. Perhatikan kata-kata yang ada di bawah ini yang bold, ditebalkan dan juga digaris miring. Perhatikan di sini ada jenis preposition, ada at, on, sama in. Sedikit Mister informasikan, kalau at harus diikuti dengan penjelasan yang spesifik. Kalau seandainya menyebutkan alamat, kalau seandainya disebutkan at prepositionnya, maka di situ lengkap ada nomornya dan lain sebagainya. Kalau on itu cukup menyebutkan jalannya. Sedangkan in, ini yang paling umum, cukup menyebutkan wilayahnya saja. Contoh, Santika lives at Tambora Street number 18, Boyolali, Central Java. Jadi di sini kita menggunakan at karena kalau kita perhatikan, dia ingin menjelaskan alamatnya secara rinci. Santika tinggal di Jalan Tambora nomor 18, Boyolali, Central Java, Jawa Tengah. Yang kedua contoh menggunakan on. My aunt's house in on Miracle Street. Aunt, tante. Rumah tante saya berada di Jalan Miracle. Nah, ini cukup menggunakan on karena setelah on itu dia hanya ingin menyebutkan jalannya saja, tidak ada rinci seperti yang di atas ini. Nah, ini contoh lagi. I live in East Java. Kalau kita perhatikan di sini adalah wilayah, makanya dia cukup menggunakan in saja. Jadi ingat itu perbedaannya. At diikuti dengan alamat yang spesifik jelas. Kalau on diikuti dengan jalan saja, dan yang terakhir in. In ini cukup menyebutkan wilayahnya saja. Contoh, kalau in, I live in Tembilahan. Saya tinggal di Tembilahan. Kalau ada jalannya, gunakan on. I live on Pelajar Street contohnya. Saya tinggal di Jalan Pelajar. Kalau pakai at artinya lebih spesifik. Nanti harus menyebutkan contoh nomornya. Oke, mari kita lanjut. Halaman 9. Nah, kalau kita perhatikan di sini contoh percakapan antara hotel resepsionis hotel dan juga seorang perempuan bernama Davina. Nah, contoh dari percakapannya ya, kita mulai. Good morning, it is Miracle Hotel. Selamat pagi, ini adalah Hotel Miracle. May I help you? Apa yang bisa saya bantu?
Lalu si Miss Davina jawab, "May I reserve a single room for tomorrow at 1 p.m.? Bolehkah saya memesan satu ruangan untuk besok hari jam 1 siang?" "Of course, Miss. May I know your complete name?" "Tentu, Bu. Bolehkah saya mengetahui nama lengkapmu?" "I will help you to fill this reservation form." Saya akan membantu kamu untuk mengisi formulir pemesanan. Jawab Miss Davina, "My name is Agatha Davina." Nama saya adalah Agatha Davina. "May I know your complete address, Miss?" Bolehkah saya tahu alamat lengkapmu, Bu? "My address is at." Nah, ingat di sini menggunakan at karena dia akan menjawab alamat secara lengkap. "Alamat saya berada di Jalan Pelangi Raya nomor 8 Magelang." Oke, ini adalah yang berhubungan dengan introduction. Contoh introduction memperkenalkan diri dan ada juga menyebutkan alamat. Oke. Sisa-sisanya hanya berhubungan dengan task atau tugas. Bisa kita lihat di sini. Dan juga di sini juga sifatnya hanya tugas. Oke, ketika kita memperkenalkan diri, sekarang silakan buka halaman 10. Kita juga biasanya memperkenalkan family member. Apa itu family member? Family member adalah anggota keluarga. Jadi, Mister harap kalian sudah tahu cara menyebutkan anggota keluarga kalian. Mulai dari grandfather. Grandfather itu adalah kakek. Grandmother itu adalah nenek. Ada father, ayah. Mother, ibu. Me, saya di sini adalah orang yang menceritakan anggota keluarganya. Uncle, paman. Aunt, bibi. Ini juga bibi. Cousin, sepupu. Nah, itu adalah cara menyebutkan anggota keluarga. Jadi jangan sampai tidak tahu lagi cara penyebutan keluarga. Oke, kita lanjut bagian yang terakhir untuk materi yang pertama ini, pronoun. Mungkin kalian sudah belajar sebelumnya tentang pronoun di MTS atau SMP. Pronoun itu adalah kata ganti. Jadi kata ganti di sini adalah contoh ketika kalian memperkenalkan diri. Kalian tidak harus terus-menerus menyebutkan sesuatu yang sama, contoh nama kalian. Bisa kalian gunakan dengan kata ganti. Kalau misalnya kalian menyebutkan diri kalian pakai nama, contoh nama Mister adalah Miftah. Tidak selalu Mister gunakan kata Miftah ketika ingin memperkenalkan diri Mister dan juga menceritakan sesuatu yang ada Misternya. Mister bisa gunakan seperti I, saya. Bisa juga me. Me juga artinya saya. Ingat, pronoun di sini adalah kata ganti. Jadi kalian bisa menyebutkan kata ganti seperti dua orang menjadi they, mereka, ataukah kami. Atau dia laki-laki. Misalnya anggap saja namanya adalah Wahyu. Tidak harus selalu disebut Wahyu. Bisa juga disebut sekali dia laki-laki atau he. Oke, jadi itu adalah kata ganti. Kalau kita perhatikan, di kata ganti ini ada 4 kolom. Yang pertama ada subjektif, ada objektif, ada possessive pronoun, ada possessive adjective. Apakah mereka? Nah, ini adalah pertanyaan. Apakah mereka? Subjektif adalah kata ganti yang terletak di subjek. Apa itu subjek?
subjek adalah pelaku. Contoh kalimat yang ada subjeknya. Saya pergi ke pasar. I go to market. I di situ adalah subjek karena dia adalah pelaku. Lalu sebagai objek. Objek ini adalah yang mendapatkan perlakuan. Contoh di sini adalah menggunakan me. Me artinya saya. Kalimatnya misal contohkan seperti ini. My father miss me. My father miss me. My father adalah subjek, me adalah objek. Ayah saya merindukan saya. Ayah saya adalah sebagai subjek karena dia yang melakukannya. Sedangkan me sebagai objek. Jadi objek adalah orang yang mendapatkan perlakuan. Makanya di sini ada subjektif, ada objektif. Hati-hati, subjektif letaknya sebagai pelaku, sedangkan objektif adalah yang mendapatkan perlakuan. Biasanya kalau subjek ini di awal, objek ini setelah kata kerja. Ingat ya, apabila dia subjek maka gunakan kata I. Kalau kalian ingin menceritakan dia sebagai objek maka gunakan me. Kita lanjut he. He adalah kata yang artinya dia laki-laki sebagai subjek. Kalau dia terletak sebagai objek atau setelah kata kerja, maka ganti menjadi him. Artinya sama, yaitu dia laki-laki. She dia perempuan, her juga dia perempuan. Tetapi she untuk subjek dan her untuk objek. It itu masih sama, itu. You masih sama, you. We kita, us juga kita atau kami. They mereka, them juga mereka. Itu adalah kata ganti orang. Lalu possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Mine artinya milik saya. His miliknya laki-laki. Hers miliknya perempuan. Its miliknya benda itu. Yours miliknya kamu. Ours miliknya kami. Theirs miliknya mereka. Contoh kata menggunakan mine seperti apa? My pen is mine. My pen, pena saya adalah milik saya. My pen is mine. Jadi mine ini tidak perlu diikuti dengan kata benda setelahnya. Beda halnya dengan possessive adjective. Possessive adjective juga menunjukkan kepemilikan, tetapi setelah possessive ini harus diikuti dengan benda yang dimilikinya. Contoh, buku. Buku saya menjadi my book. Buku dia laki-laki menjadi his book. Buku dia perempuan menjadi her book. Bukunya, benda itu agak aneh sih sebenarnya menggunakan is, tetapi ya anggap saja ada walaupun jarang ya. Your book, bukunya kamu. Our book, bukunya kami. Their book, bukunya mereka. Jadi untuk possessive ini adalah menunjukkan kepemilikan. Kata ganti kepemilikan. Sedangkan subjektif dan objektif di sini adalah untuk kata ganti orang. Di sini tidak menunjukkan kepemilikan ya. Tidak ada orang mengatakan I book. Itu salah. Yang ada adalah my book. Jadi di sini khusus untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, sekarang kita lihat di sini penggunaan to be-nya lagi. Jadi setiap subjek yang tadi ada to be-nya masing-masing. To be itu adalah kata kerja penghubung. Contohnya I, itu to be-nya adalah am. Ini mungkin kalian sudah hafal semua karena sudah sering sekali kalian dengar. He, to be-nya adalah is. She is. It is.
You are, we are, they are. Contoh, saya adalah seorang siswa. I am a student. I am a student. Saya adalah seorang siswa. Saya di sini adalah subjek. Di sini ada am adalah to be. Sedangkan setelah itu Mr. contohkan tadi student. Student tadi adalah objek. Nah, begitu cara menggabungkan antara subjek dan juga to be. Mr. harap kalian sudah hafal to be untuk present itu ada 3. Ada is, ada am, ada are. Ingat, jangan sampai lupa lagi karena to be ini adalah sesuatu yang umum dijumpakan dalam membuat kalimat, terutama kalimat nominal. Nah, bisa kalian lihat di buku LKS kalian arti-arti kata yang sudah Mister sebutkan tadi bagian pronoun, supaya kalian ingat dan tidak lupa lagi apa arti dari subjek di sini dan juga objek yang ada di sini. Dan kalian juga tidak lupa di mana letak subjek dan di mana letak objek. Oke, untuk materi kali ini Mister sudahi sampai di sini, dan untuk tugas kalian adalah Mister ingin kalian memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris dengan cara yang simple, tidak perlu yang susah-susah. Di halaman 9 ada tugas. Mister ingin kalian membuat perkenalan diri seperti kalimat yang ada di sini. Jadi, tugas kalian adalah bukan untuk menjawab yang ada di sini pertanyaannya ya, bukan. Mister ingin kalian membuat sebuah video yang mana video tersebut kalian memperkenalkan diri kalian. Ingat, video yang memperkenalkan diri kalian. Video tersebut silahkan kalian kirim ke Telegram Mister. Nomor Telegram Mister 0822 88395599. Ingat, dikirim ke Telegram Mister, bukan ke WhatsApp atau ke WA. Mister ingin kalian mengirim tugas tersebut ke Telegram. Sekali lagi Mister ingatkan, ke Telegram Mister. Oke, sudah paham tugasnya? Jadi silakan nanti kalian buat video. Video tersebut nanti kalian akan berbicara tentang kalian, tentang memperkenalkan diri kalian, baik siapa kalian, dari mana kalian, pokoknya yang berhubungan dengan kalian. Okay, I think this is all for today. I'm so sorry for my weaknesses. And finally I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe ya.